Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. Terakhir, sama Ibu, apa tanggapan Ibu semua? Semua mendorong loh Bu. Dan saya sebagai pelaksana dari ngopi ini sudah bertahun-tahun. Saya apresiasi sama Ibu Jamilah. Salah satu kadis yang berani datang ke sini. Saya seringkali mengundang Pak Sekda, mengundang Pak Bapeda, mengundang apa. Bahkan Pak Bupati juga saya undang. Ya. Tapi Ibu Jamilah ini perempuan lagi bisa berani hadir loh di sini. Siapa rupanya? Ibu Jamilah. Karena tetangga dengan ketua DPR juga sebenarnya. Ibu, tanggapan Ibu? Semua memberikan dukungan dan spot. Jangan berhenti sampai malam ini saja. Ya. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak baik yang dari DPRD, Pak Rasidin, dan juga pengamat pendidikan Pak Amin dan juga Bapak Asari di sini. Gimana tadi Pak Rasidin dan juga Bapak yang lainnya akan memperjuangkan apa yang dimaksudkan adik-adik kita ini nanti di DPR. Dan juga kami atas nama pemerintah, bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin di sini, seperti yang Pak Pasrah tadi sampaikan, saya berani datang ke radio karena benar kan? ini karena benar. Apa yang saya perjuangkan ini mudah-mudahan adik-adik semua mendukung saya dan juga seperti Pak Arsidin ini sudah kami angkat menjadi Dewan Pendidikan. Kami angkat dia menjadi Dewan Pendidikan. Inilah yang kami harapkan di mana nantinya pendidikan di Mandailing Natal ini seperti Pak Amin bilang, kami akan berupaya mulai dari PAUD, SD, SMP, dan juga SMA, walaupun seperti kita ketahui bersama bahwa SMA SMK itu telah berada di provinsi, tapi itu cuma administrasi. Saya sebagai Kadis Pendidikan yang sekolah di sana adalah masyarakat Mandailing Natal, saya juga akan berupaya semaksimal mungkin berkoordinasi, walaupun nanti regulasi daripada peraturan ini nanti harus ke provinsi, saya akan bersama-sama dengan para DPR. Saya akan siap bersama-sama untuk memperjuangkan apa yang dimaksudkan oleh adik-adik kami sekalian. Akan tetapi di sini juga saya sampaikan kepada adik-adik para mahasiswa, kalian duduk di perguruan tinggi itu adalah sudah merupakan mahasiswa. Tidak lagi siswa. Berarti kalau sudah maha itu sudah yang tertinggi, berarti sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi harapan saya atas nama pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kepada adik-adik, mudah-mudahan malam ini apa yang kita diskusikan bersama bisa tertampung nanti di DPR, dan juga Pak Pasrah nanti di sini seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Saprudin tadi, kita akan bersama-sama. Saya juga siap bersama-sama memperjuangkan apa yang adik harapkan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan diskusi ini tidak sampai di sini dan akan berlanjut ke Gedung Dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pak dosen, dari Pak Doktor, langkah apa yang akan ditempuh jika ternyata DPRD tidak menjadikan ini sebagai aspirasi yang disuarakan dan diperjuangkan? Tanggapannya bagaimana? Silakan. Jadi kami dari dosen Lain Mandailing Natal tadi telah mengamati, mendengarkan tentang apa yang dibicarakan pada kesempatan ini terkait dengan bernyali wakil rakyat anggarkan beasiswa
sesuai dengan apa yang kami paparkan tadi terkait dengan kondisi real Ya. keadaan mahasiswa kita di Kabupaten Mainatal. Ini kalau sudah begini keadaannya, tentu tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan saya pikir bagi pemerintah ya ataupun anggota DPR kita untuk tidak bernyali ya. Itu tidak bernyali. Akhirnya Oke. jawabannya adalah bernyali Mm-mm. untuk menganggarkan bantuan beasiswa, Ya. baik itu bantuan beasiswa miskin Ya. ataupun bantuan beasiswa berprestasi. Berprestasi. Ya. Jadi sedikit kami sampaikan bahwa beasiswa berprestasi yang kita dapatkan untuk tahun ini hanya sekitar 5 orang untuk keseluruhan mahasiswa kita yang jumlahnya sekitar 1.500 sampai saat ini. Ya. Kemudian untuk beasiswa bidik misi kita hanya mendapatkan jatah 16 orang. Ya. Nah, kemudian ada beasiswa tapis itu 2 orang. Ya. Jadi kira-kira itulah gambaran beasiswa yang kita dapatkan pada tahun ini. Berkaitan dengan apa yang kami sampaikan tadi, maka sebenarnya banyak sekali mahasiswa kita yang butuh bantuan. Banyak sekali ya. Banyak sekali Pak. Mm-hmm. Kita sudah dapat ajuan itu, berbagai surat yang diajukan Pak, mulai dari Ya. rekening listriknya, Ya. foto rumahnya, Ya. kemudian surat keterangan miskin dari lurahnya dan segala macam, itu membuktikan bahwa mereka itu kurang mampu. Ya. Jadi di sini ya kami juga berharap ya ada bantuan ya, bantuan Bantuan. beasiswa dari Oke. daerah kepada mahasiswa kita. Oke. kita di Kabupaten Mainatal. Mainatal ini. Oke. Konkretnya harapan Pak dari STIM mana harapannya? Ya konkretnya itu kita ingin beasiswa yang dikeluarkan itu Bermanfaat. bermanfaat ya, tentu bermanfaat sekali. Apa yang disampaikan oleh Dari adik-adik kita tadi mahasiswa. itu Kondisi real ya. ya kondisi real itu. Tanya. Nah, sampai sekarang mereka tidak daftar ulang itu kondisi real. Ya. Itu jadi masalah bagi kita. Kalau itu tidak ada solusi. Ya. Jadi satu solusinya adalah seperti yang saya sampaikan tadi adalah bantuan. Bantuannya. Memang benar yang dikatakan oleh Abang Amin Daulay tadi itu. Iya. Itu semuanya ada nampak kelasnya, klasifikasi dari masyarakat terkait dengan berjuang untuk pendidikan ini. Ya. Ada memang dari mereka tidak butuh beasiswa. Ini barangkali terkait dengan yang tergolong dengan yang bernyali ya. Yang Kemudian ada yang tidak bernyali, yang tidak mampu ini barangkali dengan beasiswa ini semoga mereka bernyali kan begitu. Oke. Jadi harapan kami sekali lagi kepada pemerintah kita, anggota DPR juga, Ya. bantulah generasi kita ini supaya mereka Ya. mampu melaksanakan pendidikan mereka. Oke. Itulah harapan. Makasih. Bersedekahlah dengan kebijakan Ya, itu ya. bersedekahlah. Dengan tanda tangan itu gitu ya. Oke. Baik. Makasih Pak Dokter Pemuda. Sebelum ditutup oleh anggota DPR kita. Ya, terima kasih. Iya. Tadi kita sudah dengar penjelasan baik dari eksekutif, Iya. begitu juga legislatif. Apa yang Anda tangkap ya? Apa yang kita tangkap Ya. dari penjelasan Kadis Pendidikan, Pendidikan Ibunda juga. Iya. Jamilah. Iya. Bagaimana sebenarnya mulai dari 2017, Ya. 2018, 2019 Ya. tetap dia mengajukan. Iya. Artinya kita tidak menyalahkan apakah memang di DPR memang kendalanya. Iya. Tapi kita tahu persis DPR. dari ulasan dari bahasa Abangda Arsidin, seorang ahli bongkar pasangnya DPR Madinah 2014-2019, ditambah lagi lahir 2011-2004 Abangda Saparudin Haji. Saya yakin dan percaya walaupun tidak mewakili 5 DPR, 5 fraksi DPR yang hari ini mewakili 2 ditambah plus 1 Abangda PKB narasumber ya. 3 fraksi ini sudah terputuskan malam ini beasiswa untuk 2020 itu akan segera hadir, Optimis akan dialokasikan. Artinya saya memang tetap optimis selama ini. Mungkin maaf
Abangda Amin Dolai, saya tidak berbicara mahasiswa STAIN aja. Iya, Mungkin mohon maaf menyeluruh. pimpinan. Saya menyeluruh seluruh mahasiswa global yang ada, bahkan yang ada di Pontianak pun. Jadi kita berharaplah persoalan mahasiswa khususnya beasiswa ini memang tidak terlalu hal penting bagi anggota DPR Madinah atau mungkin dari pejabat yang berwenang. Tapi saya yakin dan percaya, walaupun mungkin adik-adik mahasiswa tidak optimis selama ini, saya tetap optimis. Masih ada orang-orang baik yang lahir jadi anggota DPR di periode 2019-2024. Dan masih terbuka hati anggota DPR yang 2014-2019 setelah memang periode terpilihnya dia 2019-2024. Baik, Anda sangat optimis sekali. Seandainya, karena memang ini kalau itu tidak terlaksana, Anda sangat getol sekali memperjuangkan ini. Apa yang Anda lakukan? Saya tidak berandai-andai karena memang malam ini sudah ada hadir Abangda Arsidin seolah ahli bongkar pasang DPR, ditambah lagi Abangda Saparudin Ansari. Iya. Dua orang tukang bongkar pasang DPR yang hadir pada hari ini. Jadi perjuangan itu tidak ada lagi yang Anda lakukan. Kita tidak berandai-andai. Saya yakin dan percaya karena mereka sudah teruji dan terpuji. Berarti sudah bisa kita ketok ini sebenarnya. Karena memang selama ini mungkin karena tidak ada persetujuan daripada Bang Darsidin. Iya. Sebagai tadi udah jelas dibuka oleh Kakanda Ibunda Kadis Pendidikan bahwa Abang Darsidin juga sebagai seorang anggota DPR dan Dewan Pendidikan. Dan Dinas Pendidikan selalu mengajukan. Berarti di mana kendalanya ini kan? Yang tahu Arsidin. Gak usah dijawab lah mungkin. Saya berharap baik anggota DPR Madinah dari fraksi yang lainnya juga, saya yakin dan percaya juga dari tiga pimpinan yang berasal dari Gerindra, Golkar, Demokrat sangat mengapresiasi, menyetujui untuk anggaran di tahun 2020. Plus PAN yang hari ini juga koordinator daripada anggota DPR Madinah. Jadi terima kasih. Saya teringat memang apa yang dikatakan oleh Mahathir Muhammad ketika beliau memimpin di era 80-an awal. Ketika awal dia memimpin, yang pertama adalah dia berjihad mendorong seperti hal yang dikatakan oleh Abangda Amin Dolai, mengajak para ulama bagaimana mengkampanyekan, bahkan dibuat sebagai tema khutbah agar pendidikan lebih diutamakan sebagai jihad untuk kemajuan suatu bangsa. Pada akhirnya memang tahun 90-an yang awalnya mereka mentransfer dari tenaga pendidik dari Indonesia terrealisasi sebagai the ruling of Asia. Sebagai Asia yang sebenarnya mereka maju secara teknologi, secara ekonomi. Namun saya berharap walaupun hanya tingkat Madinah, Madinah adalah sebagai pelopor daripada para tokoh-tokoh. Kalau kita lihat dari sejarah mulai dari kemerdekaan sampai memang saat ini, kita berharaplah. Baik, kita sudah tangkap maksudnya tadi. Terima kasih Bung, karena kita sudah di penghujung. Sedikit mungkin menjawab dari kekafiran dari kufuran, bahwa sebenarnya pendidikan saya sepakat bahwa itu adalah lingkaran setan. Kemiskinan, kenapa dia miskin? Karena pendapatannya rendah. Kenapa pendapatan dia rendah? Karena SDM-nya lemah. Karena kemampuan dia rendah. Kenapa kemampuan dia rendah? Karena pendidikan dia rendah. Kenapa dia pendidikan dia? Karena dia miskin. Artinya kita berharap bahwa pendidikan ini hal-hal yang penting untuk anggaran di 2020. Apapun ceritanya kita siap mendukung DPR. Baik, terima kasih Pak Bung Tan Gozali. Pak Amin, closing Anda tidak lebih dari 1 menit. Ya, terima kasih. Kembali saya tekankan, kita betul-betul innamal a'malu binniyat. Betul-betul kita ingin meningkatkan sumber daya manusia di Mandailing Natal ini sebagai pengewulantahan dari secara nasional. SDM unggul, Indonesia maju. Jadi SDM Mandailing Natal juga harus unggul supaya maju.
kepala pemerintah dalam hal ini kepala dinas pendidikan harus komitmen dan terus menerus. Jangan sungkan-sungkan, jangan merasa halaungan. Kalau bertanya, berguru, berdiskusi, buka terus seminar-seminar di Kabupaten Mandailing Natal ini, diskusi secara sehat yang hampir berapa puluh tahun tidak pernah ada seminar di Mandailing Natal ini. Setahun pun laksanakanlah itu seminar segala macam, sehingga apa-apa yang ada di pikiran orang terkuak ke permukaan dan bisa diaplikasikan. Jadi pemerintah jangan menutup diri. Mari kita bersama-sama pemerintah, DPR dengan masyarakat memajukan SDM ini. Tidak mau DPR walaupun dari segi sejarahnya mereka mau, andai saja mereka menyulitkan program yang baik dari dinas pendidikan, katakan sama rakyat. Bupati itu juga dipilih rakyat supaya yang memilih dia rame-rame. DPR sana nggak apa-apa itu. Kita demon rame-rame ke DPR kalau memang DPR itu menghambat program peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih. Pak Sabrudin, sama waktunya, tidak lebih dari 1 menit. Closing saja harapan Anda atau apa yang Anda lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada bahasa dan kata-kata saya yang salah, baik kepada para audiens maupun para pemirsa. Pendengar kita ya. Kembali saya diingatkan innamal a'malu binniyat, dan harus kita ketahui apa yang disampaikan oleh Ustaz Martua tadi. Amal ibadah itu tidak hanya yang lainnya. Artinya dengan menyumbangkan uang kepada yang lain, bagian daripada amal ibadah saya menangkap adalah mengenai ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini adalah pendidikan awal daripada pendidikan. Saya yakin dan percaya, saya juga tidak menyampaikan dalam hal itu tadi, walaupun saya berdebat dengan beberapa kawan, yaitu Saudara Amin Daulay. Hal itu adalah hal yang biasa. Karena mungkin saya tahu dan saya tahu persis Saudara Amin Daulay adalah salah satu juga penggiat dunia pendidikan sama dengan Tan Gojali. Saya yakin dan percaya kalau fraksi Golkar tadi menyatakan ada di sini staf ahlinya Adinda Anas berhadir dalam hal ini. Saya juga petinggi Golkar dan staf ahli di Golkar. Petingginya. Dan tidak kita ragukan lagi kapabilitasnya mengenai dunia pendidikan, karena beliau ini juga salah satu penggiat mahasiswa pada zaman dulu, top of the top. Saya juga tidak ingin tinggal, walaupun saya tidak sampaikan, saya juga ikut staf ahli saya dari Amanah Berkarya. Ada Saudara Nara di situ. Pak Nara, selamat datang di ngopi kita. Diutus oleh ketua saya untuk dalam hal mensupport. Beliau tadi ketua saya menanyakan kepada saya, hadir nggak kadisnya? Iya, hadir. Alhamdulillah. Apresiasi ini sebenarnya saya juga baru tahu kali ini setelah disampaikan oleh saudara moderator, baru satu-satunya kadis yang hadir. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadisnya sungguh sangat berani walaupun perempuan. Mana kadis-kadis yang lain? Berarti bukan perempuan, laki-laki. Harus kita apresiasi. Jangan nanti di tengah jalan juga kadisnya ini gara-gara hadir jadi masalah. Di sini tidak ada masalah Bu Kadis. Kita di belakang Bu Kadis. Sebenarnya kita tidak heran kalau Ibu Kadis bisa hadir karena dia berasal dari Gunung Tua Raya. Betul. Saya akui. Saya tidak mau mengkotak-kotakkan mana Gunung Tua Raya atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak perlu bersumpah. Baru kali ini saya ketemu dengan Bu Kadis. Baru kali ini saya kenal Ibu Kadis walaupun orang Gunung Tua. Semenjak dilantik. Dan bukan semenjak dilantik, memang mulai dari dulu. Dalam hal ini Bu Kadis, Kakanda, kalau bernyalinkah wakil rakyat anggarkan beasiswa, bernyalinkah Kakanda Kadisku menganggarkan beasiswa? Sudah dijawab oleh Ibu Kadis, bernyali. Klop ya. Kalau Saudara Amin tadi menyatakan bahwa wakaf saja bisa kita buat, dulu juga bisa kita buat, sama kok kita jalan ke Sidoarjo sana, ke Jawa Timur sana. Kenapa bisa gratis di sini? Puskesmas. Puskesmas ya, Seluruh Mandailing Natal gratis puskesmas. Kita yang menggratiskan. Ini juga insya Allah. Kenapa kita tidak bisa bantu STIM? Janganlah aturan-aturan yang ada kita ikuti. Banyak kok aturan yang bisa kita sampaikan. Ya kearifan lokal juga bisa, CSR yang lain juga bisa. Mari kita cari solusinya. Makasih Pak Sabrudin. Ini terakhir nih, anggota DPR kita nih. Kalau di pusat seperti apalah Pak Arsidin ini ya?
bisa sih kita Asrul Sani ya. Oke. Halo, cek. Ya, silakan. Sini konkret dan ini ya, waktu kita memang sudah di ujung ya. Ya. Nggak apa-apa bang. Saya kita memanfaatkan seperti mungkin. Lewat sedikit mau dimaklumi. Tapi karena ini closing statement, saya klarifikasi beberapa hal. Pertama dari sikap redaksi bahwa DPRD sibuk menaikkan tunjangan, kita klarifikasi. Itu sesibuk apapun anggota DPRD menaikkan tunjangan itu tidak akan bisa bang Paslah, karena sudah ada rumusnya. Ada rumusnya. Rumus itu suatu ketentuan. Itu satu. Baru kemudian ahli bongkar pasang, ini bahaya ini adindatan kan. Jangan dikonotasikan nanti kemana-mana ahli bongkar pasang ini. Baru kemudian yang kami sampaikan di sini bukan sikap DPRD. Kami hanya 1-2 dari 40 anggota DPRD. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah sikap fraksi Partai Golkar. Saya berani mengatakan itu. Kemudian apakah jangan nanti dituntut? Ini kan sudah ada hearing publik dalam Start FM Ngopi. Kenapa tidak ada kenapa tidak ada anggaran beasiswa? Tadi kita sampaikan jika ini solusi, kenapa tidak? Tetapi kita harus menangani persoalan peningkatan SDM itu secara holistik dan menyeluruh. Nanti siapa yang fraksi Partai Golkar yang duduk di Komisi 1 dalam kesempatan pertama kita tugaskan untuk mengundang Ibu Kadis berbicara. Nanti andai kita kondisi terburuk saja, andai program anggaran beasiswa ini tidak dianggarkan, maka kita siap menyampaikan alasannya. Tetapi saya yakin jika ini baik, kenapa tidak? Kan begitu. Namun pun demikian, jika persoalan tadi yang disampaikan, persoalan lemahnya daya ekonomi masyarakat sebagai persoalan, maka Partai Golkar akan hadir bersolusi terhadap itu. Tapi tidak hanya dari sisi satu kebijakan APBD, banyak sisi kebijakan lain. Kemudian persoalan STAIM ini, tapi saya mohon maaf jika ini tidak berkenan bagi pribadi Abang Anda Haji Asun sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Saya pikir beliau telah hadir bersolusi terhadap STAIM, baik secara materi. Artinya apa? Kita siap berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, dan fraksi Partai Golkar akan hadir di solusi itu. Kalaupun jangan dilihat banyak sikit peran, tetapi hadir bersolusi jika memang APBD tidak menganggap ini sebagai penting. Tapi kami yakin tidak ada niat baik, tidak ada tanggung jawab yang sia-sia kalau memang ini merupakan sebuah kewajiban, kan begitu. Tetapi penanganan SDM harus dilakukan secara menyeluruh. Konsepnya tadi telah kita sampaikan. Kemudian jangan juga dibangun persepsi terhadap rekan-rekan anggota DPRD yang tidak berhadir pada kesempatan ini tidak bernyali. Mungkin saja waktu dan kesempatan belum berpihak kepada beliau-beliau. Namun ini akan kita komunikasikan. Seluruh catatan-catatan yang disampaikan di sini telah kami rekam dalam buku yang singkat ini. Ini semua akan kami bungkus untuk kami bawa menjadi bahan untuk kita semua membicarakan persoalan ini sehingga bersolusi. Itu kami kira Abang Anda sebagai penutup. Sekali lagi aplaus untuk Start FM. Terima kasih. Baik, sahabat Start FM dimanapun Anda berada, selama 3 jam lebih kita telah berdiskusi. Kami selenggarakan diskusi ini. Anda yang berdiskusi tentu juga kami harapkan untuk dapat memutuskan segala sesuatu yang kita bicarakan di sini. Kita berharap menjadi edukasi untuk kita semuanya. Pendidikan menjadi tonggak paling penting setelah kesehatan dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara. Kemajuan pendidikan akan berbanding lurus dengan kesejahteraan. Dengan diskusi kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda semuanya. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini sesuatu pikiran yang cerdas yang dapat mengedukasi dan menginspirasi kita semuanya. Tentu kita berharap tidak ada yang terluka dalam penyampaian perkataan ini. Kalaupun ada, itu semua kami sampaikan mohon maaf yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Mengapa kau begitu susah untuk mendapatkan selembar ijazah? Harus beginilah
harus begitulah. Ini semua menjadi tanda tanya. Katanya pendidikan